Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 12 Juni 2022. Demikian. 1. Kebaktian Minggu Trinitas. Kebaktian Minggu Trinitas 12 Juni 2022 dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan, supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online, mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 2. Ibadah Sekolah Minggu. Ibadah Sekolah Minggu dilaksanakan hari ini Minggu 12 Juni 2022 pukul 7 di ruang Eklesia 1.1. 3. Ibadah Remaja Pemuda. Ibadah Remaja Pemuda dilaksanakan hari ini Minggu 12 Juni 2022 pada pukul 17 di ruang Eklesia 1.1. 4. Persekutuan Doa Harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 19 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 5. Praise and Worship. Praise and Worship dilaksanakan pada hari Senin 14 Juni 2022 pukul 18 di ruang Eklesia 1.1. 6. Posyandu Lansia. Posyandu Lansia akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Juni 2022 pukul 17 di gereja. 7. Persekutuan Jemaat. Persekutuan Jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Juni 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Ya Allah yang Maha Tinggi. Kidung Jemaat nomor 246 bait 1 hingga 3. Tuhan cinta
dikasih Tuhan, kebaktian Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri karya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang memelihara, menyucikan, dan mendampingi kita melalui 1 Korintus 6 ayat 11b demikian. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Setiap hari Engkau senantiasa mendampingi kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau mengampuni dan memulihkan hidup kami, dan Engkau pun memberikan semangat, memberikan sukacita di sepanjang kehidupan kami, sehingga karya Allah Trinitas itu menguatkan kami, memampukan kami menjalani hidup dengan baik dari hari ke hari. Tetapi karena dosa, karena pelanggaran kami, tidak jarang kami kurang mengalami pemeliharaan-Mu.
kami pun tidak mengalami pengampunan-Mu, dan juga hidup kami tidak bersemangat, bahkan putus asa ketika kami menghadapi berbagai derita di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, agar kami mengalami pemeliharaan, pengampunan, dan semangat hidup lagi, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sukacita, mari kita menerima berita anugerah yang akan saya baca dari Matius pasal 28 ayat 19. Demikian, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikianlah, saudara, berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah di sepanjang kehidupan kami boleh senantiasa
memuliakan nama Allah, Trinitas, sehingga kami senantiasa akan mengalami pemeliharaan, pemulihan, dan semangat hidup dari hari ke hari. Pakai kami pula ya Tuhan, untuk mewartakan, untuk membagikan pemeliharaan-Mu kepada orang-orang sekitar kami, pengampunan-Mu kepada orang bersalah kepada kami, dan juga semangat kepada orang-orang yang putus asa di sekitar kami. Sehingga hidup kami pun juga semakin diberkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, perkenankanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang kami mengerti, yang kami pahami, memberkati kami, menuntun kami ketika kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap berubah, kami siap diubah, kami siap melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayat 15. Demikian saudara. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan beritakan kepadamu apa yang terimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan beritakan kepadamu apa yang terimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan saudara. Yang berbahagialah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita sudah menjalani perawatan berhari-hari di rumah sakit karena sakit penyakit yang kita alami, kemudian pada suatu pagi dokter datang kepada kita dan ia mengatakan, Bapak, hari ini Bapak sudah boleh pulang karena Bapak sudah membaik dan sudah sehat. Saudara, tentu kita akan mengalami perasaan yang sangat lega ketika mendengar bahwa kita boleh pulang dari rumah sakit. Karena kita berpikir, aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga di rumah. Aku bisa berkarya lagi, beraktivitas kembali. Dan aku pun bisa kembali menjalani hidup di luar rumah sakit dengan lebih baik, lega, plong, dan bahagia. Saudara dikasih Tuhan, seharusnya sebagai orang Kristen mengalami kelegaan di dalam kehidupan kita. Mengapa saudara?
Karena kita mempunyai Allah Trinitas, Allah yang senantiasa bekerja, Allah yang senantiasa berkarya untuk kelegaan kita, untuk kebaikan kita dari hari ke hari. Saudara Tuhan, Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan kita. Allah Anak adalah Allah yang mengasihi dan mengampuni kehidupan kita. Allah Roh Kudus adalah Allah yang mendampingi dan senantiasa memberi semangat dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara, mari kita mencermati atau melihat dengan lebih detail Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu yang berkarya untuk melegakan dan membuahkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Allah Bapa, saudara. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan kita. Artinya ketika kita ciptaan Allah, tentu Allah Bapa sangat mengenal kita. Allah Bapa sangat mengerti segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang menciptakan itu juga sekaligus Allah yang memelihara kehidupan kita. Artinya Dia yang mengerti kehidupan kita itu akan juga mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, sama seperti Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah membuat Taman Eden bagi mereka. Di Taman Eden, saudara, mereka bisa tercukupi segala kebutuhan kehidupan mereka. Mereka pun juga merasa terlindungi hidupnya. Dan mereka pun bisa dekat dengan Allah Bapa dari hari ke hari. Tetapi saudara, tujuan Allah itu terganggu karena dosa yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Dosa membuat kita kehilangan kedekatan kita dengan Allah. Dosa membuat kita hidup di luar kasih Allah. Saudara Tuhan, tetapi kita bersyukur kepada Allah. Allah Bapa kita yang sangat mengerti kita itu adalah Allah Bapa yang senantiasa ingin dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saudara, melalui Allah Anak, melalui Tuhan Yesus, Allah Anak berkarya mengampuni kita karena cintanya, karena kasihnya kepada kita, karena pengorbanannya di atas kayu salib. Kita didamaikan kembali, kita diakrabkan kembali dengan Allah Bapa, dan kehidupan kita pun juga dipulihkan oleh Allah Anak, oleh Kristus. Sehingga kita yang berdosa itu, kita yang tidak berdaya menghadapi kehidupan kita itu dipulihkan oleh Allah Anak. Sehingga kita boleh dekat lagi dengan Allah Bapa, kita mengalami lagi Allah Bapa, kita mengalami pemeliharaan Allah Bapa di sepanjang kehidupan kita. Dan kita kembali hidup bahagia bersama dengan Allah Bapa. Kemudian saudara, Allah Roh Kudus senantiasa mendampingi kita. Allah Roh Kudus senantiasa menyemangati kehidupan kita. Sehingga kehadiran Allah Roh Kudus, saudara, membuat kita tidak merasakan sendirian di dalam menjalani suka duka, di dalam menjalani bahagia derita kehidupan kita masing-masing. Bersama dengan Allah Bapa, kita dimampukan, disemangati untuk tetap setia, untuk tetap tabah berkarya dalam segala sesuatu di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari.
Mari saudara kita membayangkan kita mengalami pemeliharaan Allah Bapa. Kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita dicukupi oleh Allah Bapa. Kemudian kita dicintai, kita diampuni, kehidupan kita dipulihkan oleh Allah Anak, dan setiap hari kita didampingi, kita diberi semangat oleh Roh Kudus. Sehingga sungguh saudara, sebagai orang Kristen, kita seharusnya mengalami kelegaan yang luar biasa di dalam segala keadaan kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya saudara, agar kita sungguh-sungguh mengalami kelegaan itu, dan agar kelegaan kita juga membawa kelegaan bagi orang-orang sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan saudara? Yang bisa kita lakukan adalah mari kita menjadi orang-orang yang bersedia didamaikan dengan Allah, bersedia didekatkan dengan Allah, bersedia hidup sesuai dengan kehendak Allah di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudara, yang pertama, janganlah kita menjadi orang yang mengeraskan hati kita, dalam arti orang yang tidak dipimpin oleh diri kita sendiri, tidak dipimpin oleh kemauan kita sendiri, tidak dipimpin oleh kebenaran kita sendiri. Tetapi yang kedua saudara, mari kita tundukkan diri kita di bawah bimbingan Roh Kudus, peka terhadap teguran, peka terhadap nasihat, dan hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga saudara, mari terus berkarya melalui perbuatan dan perkataan kita, agar melalui kehidupan kita saudara, semakin banyak orang yang mengalami karya Trinitas dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami pemeliharaan Allah Bapa, mereka mengalami cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan mereka pun juga mengalami pendampingan dari Roh Kudus di sepanjang kehidupan mereka dari hari ke hari. Tujuannya saudara, agar kita mengalami kelegaan, orang-orang sekitar kita pun juga mengalami kelegaan di sepanjang kehidupan mereka. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa saudara. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa merasakan karya Allah Trinitas di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami mengalami kehidupan yang berkecukupan, sehingga kami juga boleh diperbaiki dari hari ke hari menjadi semakin taat dan sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami pun juga senantiasa berani, mampu
menjalani, menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kami dengan baik dan dengan penuh semangat. Mampukan kami pula Tuhan tetap berkarya bersama dengan Allah Trinitas itu. Kami pun mampu mendampingi orang-orang sekitar kami, memberi semangat kepada mereka, sehingga mereka pun juga mengalami apa yang kami alami dalam hidup kami. Pemeliharaan, pengampunan, dan semangat hidup. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Allah Trinitas juga berkarya di tengah-tengah kami sekeluarga, sehingga kami pun juga mengalami kecukupan, kerukunan, dan kebahagiaan hidup. Biarlah Allah Trinitas juga berkarya di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan pun juga dipakai Tuhan untuk mendampingi, memberkati jemaat dan masyarakat sekitarnya. Demikian juga biarlah Allah berkarya khususnya untuk gereja Tuhan GKI Gondomono. Biarlah GKI Gondomono pun juga terus diperkenan Tuhan untuk melayani, berkegiatan, sehingga pelayanan kegiatan itu boleh memberkati, mendampingi, dan menguatkan anggota jemaat dan siapapun yang Tuhan percayakan untuk kami layani di GKI Gondomono ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan berkarya di tengah-tengah kota Semarang dan juga di tengah-tengah bangsa Indonesia, sehingga karyamu itu sungguh-sungguh membuat seluruh Indonesia dan masyarakat kota Semarang merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan pengampunan, hidupnya diperbaharui, dan juga tetap punya semangat di dalam hidup dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Bila Tuhan juga berkarya atas diri orang yang sakit, sehingga yang sakit pun juga tetap punya semangat, berpengharapan, sehingga kesembuhan mereka dapatkan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus 8 ayat 2. Demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersuka cita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan segala kekuatan dan kuasa, daripada mula datang segala karunia yang baik itu. Kami adalah milik-Mu, dan apa yang ada pada kami adalah juga milik-Mu.
Terimalah persembahan kami ini oleh kasih karunia-Mu, dan berkatilah sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Kami persembahkan ini dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita melanjutkan karya Allah Trinitas dengan saling memelihara, saling mengampuni, dan saling mendampingi seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus setelah persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.